Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, kita masuk ke pertemuan kedua, pengenalan pola. Ya. Jadi apa sih itu pola? Ya. Jadi pola itu adalah objek yang mempunyai banyak ciri. Ya, jadi kalau ada objek tapi tidak ada cirinya, maka tidak bisa kita temukan polanya. Ya. Jadi kalau ada suatu objek, ya, terutama objek visual, terutama dalam image processing, ya. Nah, itu kalau ada cirinya, maka sudah bisa kita temukan polanya. Ya, contohnya, ya, misalnya objek pola pada wajah, ya, pada wajah manusia. Nah, itu kita bisa membedakan antara wajah yang satu dengan wajah manusia yang lainnya itu berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri apa yang bisa kita dapatkan dari wajah itu agar bisa ditemukan polanya? Nah, itu ada namanya rasio antara lebar mata dan tinggi mata. Ya, jadi tiap-tiap orang kan beda ya lebar matanya. Ada yang sipit, ada yang bulat besar dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan tinggi mata. Nah, jadi lebar dan tinggi mata itu menandakan apakah dia mata sipit, mata bulat, ya, ataukah seterusnya. Nah, begitu juga dengan ciri pada bibir, ya. Misalnya lebar bibir, tinggi bibir. Nah, itu bagaimana? Bibir antara manusia satu dengan manusia lain itu berbeda. Begitu juga dengan jarak pusat mata kiri dengan mata kanan, ya. Kan ada biasa manusia itu yang agak dekat jarak kedua matanya, ya. Mata kiri dan kanannya agak dekat, ada juga yang agak jauh, ada yang proporsional juga. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan jarak mata kiri dengan bibir, begitu dihitung jaraknya. Mata kanan dengan bibir berapa jaraknya? Itu bisa kita jadikan sebagai ciri, ya, dari pola wajah seorang manusia. Nah, adapun pengenalan itu adalah pengelompokan dari suatu objek, ya, berdasarkan ciri yang dimiliki oleh objek tersebut. Ya, jadi kalau sudah ada cirinya, kita mau kenali, nah maka bagaimana cara kita mau kenali itu? Ya dengan cara kita kelompokkan dulu, ya. Kita kelompokkan, misalnya identifikasi jenis kelamin, ya. Kelompokkan dia ke laki-laki, kemudian kelompokkan dia ke perempuan. Nah, berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, kemudian objek bisa dikenali jika yang pertama mempunyai nilai pembeda, ya. Pembeda yang bagaimana? Pembeda yang besar dengan objek lain. Jadi kalau nilai pembedanya itu kecil, ya jangan pakai nilai ciri itu atau nilai fitur itu. Ganti dengan nilai fitur yang lain. Ya, jadi sebagai informasi bahwa dalam metode ekstraksi fitur itu ada beberapa macam fitur, ya, yang bisa kalian dapatkan dari masing-masing metodenya. Ya, jadi tidak semua fitur bisa kita gunakan, ya, mubasir, ya. Jangan sampai fitur yang kita gunakan itu memiliki nilai pembeda yang kecil dengan objek yang lain. Jadi pilihlah fitur atau ciri yang memiliki nilai yang berbeda secara signifikan, ya, dengan objek yang lain. Nah, kemudian standar cirinya itu disyaratkan harus sama, ya. Jadi misalnya kalau misalnya tadi lebar mata dan tinggi mata, ya gunakan lagi itu, ya, parameter itu, jangan berubah-ubah begitu, ya. Nah, bagaimana sih proses pengenalan dari suatu objek? Ya, kita lihat di sini gambar, ya. Jadi alurnya itu dimulai dari sini. Tadi seperti yang Ibu katakan ada training, ada testing, Nah, ini di sini trainingnya. Di sini testing. Ya. Jadi training dan testing itu sama aja sebenarnya alurnya. Ada input citra dulu, ya, atau input data dulu, ya, kemudian dilakukan pre-processing, kemudian dilakukan ekstraksi fitur untuk mendapatkan nilai fitur atau nilai ciri dari suatu data yang kita inputkan, kemudian dimasukkan ke dalam suatu basis data. Yang berbeda antara training dengan testing itu di tahapan sininya, ini
Kalau di tahapan training itu, nilai fiturnya itu kita simpan ke dalam database. Kalau di pengujian ya atau di testing itu tidak disimpan lagi ke dalam database, tapi langsung dicocokkan ya. Apa yang kita input pada saat itu juga ya secara real time, maka saat itu juga dia bandingkan dengan semua data yang ada di dalam basis data yang telah kita training. Nah, setelah dibandingkan, yang mana yang memiliki jarak yang paling dekat atau nilai yang hampir mirip ya, hampir sama, maka itu outputnya bisa dikenali. Ya, artinya bisa diberikan output. Oh, kalau tujuan aplikasinya untuk identifikasi apa misalnya ya buah mangga misalnya ya, buah mangga dengan bukan mangga. Nah, ketika di-input nilai ciri di tahapan pengujiannya itu mendekati nilai mangga, maka outputnya itu dikenali, yaitu mangga. Tapi kalau nilai ciri yang diinputkan di dalam proses testing itu jauh dari nilai ciri yang dimiliki oleh sebuah citra mangga, maka outputnya adalah tidak dikenali atau bukan mangga, begitu. Ya. Nah, seperti itu alur dari proses pengenalan pola. Nah, jadi pengenalan pola itu adalah sebuah proses untuk mengenali objek ya secara otomatis berdasarkan ciri yang didasarkan pada data pelatihan. Ya, jadi intinya itu di pelatihan. Kalau bagus proses pelatihannya ya, tidak ada lagi yang kurang ya, maka insya Allah hasil akurasi yang didapatkan di tahapan pengujian nanti bagus akurasinya ya, seperti itu. Kita lanjut. Saya hapus dulu. Nah, apa saja metode yang bisa kita gunakan dalam pengenalan pola ini? Ada banyak metode ya. Ya, terbagi atas dua. Ada metode statistik ya, teori statistik itu tergolong mudah. Ada juga teori bahasa formal otomata atau secara sintaktik. Nah, ini dia lebih sulit. Nah, cuman di dalam mata kuliah ini Ibu ajarkan yang mudah aja, ya, yang menggunakan teori statistik. Nah, aplikasi pengenalan pola itu banyak diimplementasikan dalam bidang kedokteran, ya, bukan hanya kedokteran saja sih, bidang yang lain juga banyak. Ya, contohnya di bidang kedokteran ada biomedik, ya, biometrik. Ya, biometrik ini pengenalan iris mata, ya, pengenalan seseorang, identifikasi seseorang berdasarkan iris matanya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa kenali seseorang berdasarkan ciri-ciri yang ada di matanya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan biomedik, ya, ada banyak citra yang bisa kita olah menjadi sebuah aplikasi pengenalan pola. Ya, misalnya hasil CT scan atau hasil USG dan sebagainya, itu bisa kita jadikan sebagai bahan penelitian untuk membuat aplikasi ya. Nah, jadi biometrik itu adalah salah satu ilmu untuk mengenali seseorang ya. Bisa kita lihat dari karakter fisiknya, bisa juga dari tingkah lakunya. Nah, kalau dari karakter fisik itu biasanya berdasarkan tubuh seseorang ya. Apa yang ciri-ciri yang ada dalam tubuh manusia. Ya, misalnya sidik jari, iris mata, wajah, telapak tangan, ya, dan sebagainya. Nah, kalau dari tingkah laku itu bisa kita kenali berdasarkan pola tulisannya, ya, karena masing-masing manusia memiliki pola tulisan yang berbeda ya, dan setiap tulisan itu memiliki arti atau bisa menunjukkan karakter dari seseorang. Begitu juga dengan gaya berjalannya, kemudian tanda tangannya dan sebagainya. Nah, ini secara visual ya. Jadi kalau kita bisa membedakan objek yang satu dengan objek yang lain berdasarkan visualnya, nah itu bisa sudah bisa kita lakukan pengenalan pola terhadapnya. Nah, bagaimanakah modalitas dari biometrik itu ya? Seperti tadi yang Ibu berikan contoh itu terbagi atas dua seperti ini, bisa kalian lihat di gambarnya ya. Ada fisik, ada tingkah laku. Nah, ini masing-masing ini bisa menjadi bahan penelitian di skripsi saudara ya atau di non skripsi. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama, misalnya aplikasi pengenalan sidik jari. Nah, ini paling banyak ini penelitian ini sidik jari. Nah, jadi sidik jari
Pasti tahu semua toh, salah satu ciri yang dimiliki oleh seseorang dan mempunyai bentuk yang unik. Semua manusia tidak ada yang sama sidik jarinya, bahkan yang kembar sekalipun pasti berbeda sidik jarinya, ya. Jadi sidik jari bisa kita masukkan ke dalam aplikasi pengenalan pola. Ya, jadi pengenalan sidik jari itu apanya yang kita ambil sebagai parameter dari ciri atau fitur yang bisa kita dapatkan itu berdasarkan minusinya. Nah, minusi itu yang ini, ya, jarak antara garis yang satu dengan garis yang lain berdasarkan sudutnya, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan titik-titik minusi ini, ya, itu bisa kita simpan ke dalam database, ya. Berdasarkan titik-titik lokasi dari minusi ini, kita ambil fiturnya, kita ambil nilainya, ya, dalam metode ekstraksi fitur, lalu disimpan ke dalam database. Nah, kemudian sehingga ketika kita lakukan pengujian, ya, sidik jari yang sudah dilakukan pelatihan sebelumnya akan dikenali, ya, seperti itu. Jadi minusi itu adalah detil pola sidik jari seseorang. Ya, ada yang berdasarkan 2 titik percabangan, ada juga berdasarkan 3 titik percabangan, ya, ada juga berdasarkan titik terminasi. Terminasi itu di mana awalnya dan di mana endingnya, seperti itu, ya. Nah, adapun basis data citra sidik jari yang bisa kalian dapatkan di dalam open source, ya, itu ada UPEK, ada Cassia, ada Esfinge, dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian searching, ya, googling saja. Ketik saja ini UPEK, maka akan muncul database citra sidik jari. Jadi enggak perlu capek-capek lagi kumpul data, ya. Jadi tips dan trik supaya cepat selesai penelitian pengenalan pola, khususnya untuk pengolahan citra itu, dapatkan saja database dari, ya, dari web browser yang open source, begitu. Jadi, kalaupun terpaksa tidak ada disediakan dalam database open source, ya apa boleh buat, silahkan ambil citra secara mandiri, ya. Nah, setelah itu ada beberapa contoh aplikasi pengenalan wajah, ya. Ya, misalnya ini citra wajah adalah salah satu modalitas dari biometrik, ya, yang mengalami perubahan meskipun dalam waktu yang lama. Ya, apa penyebabnya wajah seseorang bisa berubah? Ya, bisa saja dari volume tubuhnya, ya. Kurus atau gemuk, ya. Kalau kurus pasti berubah lagi wajahnya, kalau gemuk berubah lagi. Bisa juga dipengaruhi oleh perubahan usia, ya. Kalau semakin menua, semakin banyak keriputnya dan sebagainya, ya. Bisa juga dipengaruhi oleh ekspresi, ya. Misalnya pada saat itu dia sedang bagus hatinya, ya, mungkin rona senyum terpancar dari wajahnya. Tapi kalau pada saat itu moodnya lagi bad, ya, atau lagi nggak bagus, ya, seperti itu. Nih, tapi ada juga penelitian mengenali ekspresi apa, ya, ya, ekspresi wajah seseorang. Ketika dia senyum akan menghasilkan output senyum. Ketika dia sedih akan menghasilkan output sedih, seperti itu. Nah, adapun database citra wajah, nah ini bisa kalian dapatkan di sini. Nah, database open source-nya ada di sini. Ada AR, ada Richards MIT, ada CVL, dan seterusnya. Ya. Ini tolong diperhatikan, saya cuma tulis begini, bukan sekedar menampilkan saja kepada Anda, tapi coba bangkitkan rasa penasaran Anda untuk melihat apakah memang betul, ya, database yang Ibu tulis ini adalah database citra wajah, begitu, ya. Nah, bagaimanakah metode pengenalan, analisis, dan interpretasi dari citra wajah? Ya, ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, ya, sebelumnya. Tuh dari tahun 2005 sudah ada. Sekarang sudah tahun 2023, ya. Sudah berkembang pesat sebenarnya ini pengolahan citra. Jadi kalau metode berbasis penampakan, ya, atau appearance based, itu diteliti oleh Arif dan kawan-kawan dari tahun 2008 sampai 2011. Ya, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Kresimir tahun 2005. Itu mereka menggunakan metode
metode PCA dan LDA. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Bagaimana mengenali pola suatu citra menggunakan metode PCA, LDA, dan seterusnya. Nah, ada juga metode berbasis fitur, ya, atau fitur base. Nah, itu dilakukan lagi oleh Arif tahun 2009. Nah, kalau berbasis fitur itu menggunakan ciri-ciri fitur, ya, yang dominan dan tidak mudah berubah. Ya, contohnya lebar mata. Nah, kan kalau orang sipit kan tidak mungkin dalam waktu meskipun sudah menua ya pastilah tetap sipit, tidak mungkin berubah jadi bulat ya. Ya, begitu juga ketika dia kurus atau gemuk, ya tetap sipit aja matanya. Nah, begitu juga dengan lebar bibir, ya, ketinggian hidung. Nah, kelengkungan wajah ini mungkin opsional ya, karena kalau orang kurus kan kelengkungan wajahnya jadi bagaimana ya, jadi lebih lancip dan seterusnya, ya. Ada juga metode berbasis hybrid, ya. Ya, hybrid itu antara appearance base dengan fitur base-nya. Jadi ada ciri berdasarkan berbasis penampakannya, ya, menggunakan metode ini dan juga berdasarkan fiturnya. Nah, selain apa tadi citra wajah, ada juga aplikasi pengenalan citra iris mata. Nah, ini salah satu hasil penelitiannya Ibu dulu nih waktu master degree kemarin ya. Ibu itu hasil penelitiannya deteksi kondisi organ ginjal manusia berdasarkan iris matanya. Nah, kalau dulu itu tahun 2015 itu penelitian setingkat tesis nih. Tapi kalau sekarang anak S1, level S1 sudah bisa itu, ya. Jadi luar biasa ini ilmu teknologi. Semakin hari semakin mudah digapai oleh yang level-level di bawah. Ya. Yang menantang itu adalah kita yang mau naik ke level selanjutnya, begitu. Ya, bagaimana menemukan novelty, mempertahankan novelty itu dalam waktu yang lama misalnya ya, itu yang menjadi tantangan di bidang kita, bidang IT. Nah, misalnya, yang manakah itu iris mata? Iris mata itu yang terletak antara pupil dan sklera. Yang bagaimana, Di? Ini nih, saya gambarkan dulu. Nah, ini ada mata. Terus ini dalamnya ada lingkaran hitam, tah? Ini mata ya secara keseluruhan. Ini kornea mata, tah? Nah, ini iris mata ini yang di sini nih. Nah, bukan yang ini pupil, ya. Sklera itu yang ini. Nah, ini yang iris mata, yang kita bilang kornea. Tah, kalau kornea kan ini semua, termasuk pupil. Tapi kalau iris mata itu ini, yang selain pupil, ini. Nah, ini namanya iris mata. Jadi, di penelitiannya Ibu itu, dari ciri iris mata ini kita bisa tahu kondisi organ tubuh manusia, lagi bagus atau tidak, begitu. Organ tubuhnya, ya organ tubuh tertentu. Kalau Ibu khusus ke organ ginjal. Ya, organ ginjal itu posisinya di sini kalau di mana ya? Di mata kiri atau mata kanan itu. Di pukul sini, pukul 7. Nah, di sini dilihat kalau ada bercak hitam, ya berarti ginjalnya lagi tidak sehat, ya. Seperti itu. Kalau bersih, tidak ada bercak hitam, berarti ginjalnya normal, ya, atau sehat. Nah, jadi iris mata setiap manusia itu bersifat unik, ya. Bahkan pada kembar identik sekalipun. Nah, jadi dari iris mata juga itu kita bisa lakukan identifikasi personal, ya, yang mempunyai tingkat kesalahan yang sangat kecil. Adapun database citra iris mata yang bisa kalian dapatkan, ya, yang bersifat open source, itu ada di Cassia, ada juga di MMU1 dan MMU2, dan ada juga di Ubiris, Ubiris, gitu. Ya, silahkan kalian googling dan lihat database citra iris mata yang ada di dalam sini. Kemudian citra telapak tangan. Nah, ini telapak tangan ya, masing-masing punya garis kehidupan masing-masing ya. Bukan ya. Garis ini. Masing-masing manusia ada garis-garis telapak tangannya ya, berbeda antara manusia satu dengan manusia lain. Nah, ini berdasarkan ini bisa kita kenali identitas seseorang. Ya, fitur umum yang digunakan pada citra telapak tangan itu berdasarkan luasnya.
ya, luas. Bisa juga berdasarkan panjangnya, lebarnya, kemudian garis utama, ya, yang mana itu garis utama, mungkin yang di sini, yang di tengah, di garis lemah, yang pendek mungkin, ya, dan minusinya. Ada lagi minusi di dalam telapak tangan, ya, titik-titik antara garis yang satu dengan garis yang lain. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ketut dan kawan-kawan pada tahun 2011, hasil pencocokan itu sangat dipengaruhi oleh cara pengambilan citra, ya. Ya, jadi proses pengambilan citranya, akuisisi citranya, ya, menggunakan kamera beresolusi berapa, ya, dengan jarak berapa dan sebagainya. Nah, lanjut lagi di contoh pengenalan huruf atau tulisan tangan. Ya, kalau pengenalan huruf biasa kita temukan dalam pengenalan plat kendaraan, ya. Nah, sudah banyak itu. Bahkan secara real time, ya. Dari sebuah video itu atau video CCTV itu bisa langsung melakukan semacam pendeteksian posisi plat kendaraan ada di mana di kendaraan yang sementara berjalan, itu langsung dia deteksi berupa kotak-kotak atau blok, ya, namanya blok. Di situ posisi plat kendaraan dan langsung juga mendeteksi angka berapa, huruf berapa yang ada di dalam plat tersebut. Ya, luar biasa itu secara real time. Nah, adapun pengenalan tulisan tangan ya macam-macam, ya. Dari contoh penelitian Saudara Arif ini tahun 2013. Ya, kalau multiline itu namanya 2 baris, ya, lebih dari 1 baris. Itu bagaimana mengenali tulisan seseorang, ya, berdasarkan tulisannya. Atau bisa juga mengenali huruf berdasarkan tulisan tangan. Misalnya ini dia tulis seperti ini, kita input, maka akan outputnya juga huruf R. Nah, ini kita temukan di mana misalnya? Di Google, ya, di Google Search itu sudah bisa mengenali teks. Kita screenshot. Misalnya, apa ya, bahasa Korea misalnya tuh ada statusnya orang, dia tulis di situ bahasa Korea, kita tidak tahu bahasa Korea, screenshot aja, terus search di Google, ya, kemudian translate, itu dia mendeteksi teksnya itu, dia deteksi teks bahasa Koreanya, lalu ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, jadi luar biasa, ya, pengenalan huruf seperti itu. Nah, ini citra biomedik yang lain ini, ada namanya pembuluh darah, ya. Jadi pembuluh darah bisa kita misalnya deteksi tekanan darahnya mungkin seseorang, ya, berdasarkan pembuluh darahnya. Ya, correct me kalau Ibu salah. Dari pembuluh darah kita bisa mengetahui tekanan darahnya seseorang, apakah tensinya lagi tinggi atau tensinya lagi rendah. Ya, bisakah seperti itu? Ya, Ibu juga kurang tahu, ya. Yang ada itu penelitiannya baru sampai sebatas segmentasi, ya. Segmentasi pembuluh darah. Nah, ini. Dari citra awalnya seperti ini, pembuluh darah itu di bawah kulit manusia, kita bisa lihat ada urat-urat merah, ada juga urat-urat merah. Nah, yang merah itulah pembuluh darah. Ketika disegmentasi akan menyisakan garis-garis urat merah yang berwarna hitam dan putih seperti ini. Kemudian diperbaiki lagi, dikurangi lagi nilai pikselnya sehingga menghasilkan garis yang lebih halus lagi. Nah, seperti itu. Ya, ini namanya segmentasi. Memisahkan antara objek dengan latar belakangnya. Ya. Nah, bisa juga ternyata ada juga penelitian penentuan klasifikasi penyakit diabetes. Ya, berdasarkan citra fundusnya. Nah, ini nih, berdasarkan citra pembuluh darahnya. Nah, luar biasa, ya. Penelitian pengenalan pola di bidang biomedik itu sangat banyak, ya. Cuman untuk penerapan ke masyarakatnya masih agak kurang, ya, karena mesti berhati-hati. Ada juga kode etik kedokteran yang mesti kita patuhi. Jadi penelitian di bidang kedokteran itu hanya sebatas penelitian aja, belum bisa kita terapkan ke masyarakat, begitu. Nah, selanjutnya ini kalau tiba-tiba putus join kembali, ya. Ibu belum beli kok dong Zoom Pro, masih Zoom gratisan. Ya, adapun tahapan proses pengenalan pola, ya ini seperti yang Ibu bahas di pertemuan pertama, ya.
ada pemrosesan awal. Nah, di pemrosesan awal ini kita sebut dengan pre-processing. Di dalamnya itu sudah include deteksi atau segmentasi. Ibu mau tanya, yang sudah ambil pengolahan citra digital, apakah kalian sudah sampai ke tahapan ini di perkuliahan pengolahan citra digitalnya, Dek? Coba jawab, siapa yang sudah ambil pengolahan citra? Ahmad Qayyum, pernah ambil pengolahan citra? Iya, Bu. Pernah Ki ambil pengolahan citra, Dek, Qayyum? Belum, Ibu. Oh, belum. Siapa yang sudah? Saya sudah, Mak, saya Bu ambil pengolahan citra, Bu. Oh iya, Billy lagi. Masya Allah, Billy ya, luar biasa. Billy, waktu pengolahan citra kemarin kita pelajari sampai deteksi atau bukan deteksi, segmentasi. Sampai segmentasi, Billy? Iya, Bu. Oh, sampai ya. Oke, jadi tidak perlu lagi Bu ajar. Nah, yang belum ambil pengolahan citra digital, silahkan belajar secara mandiri ya. Nonton di YouTube. Banyak gitu ya. Bagaimana cara melakukan segmentasi sebuah citra ya. Jadi di preprocessing itu kita konversi dulu citranya ya, misalnya yang kita mau deteksi itu citra pembuluh darah tadi. Nah, ini. Kan ini tidak bisa kita dapatkan ini citra pembuluh darahnya kalau dia masih dalam RGB toh atau berwarna. Nah, jadi kita harus konversi dulu ke grayscale. Dari grayscale ke binar. Nah, sehingga bisa didapatkan ini citra hitam putihnya, yang tersisa adalah pembuluh darahnya aja, tidak ada lagi yang lain. Nah, terus kita hilangkan gangguan-gangguan dari suatu citra atau noise-nya, atau disebut dengan filter. Ya, diberikan operasi filter, lalu kita resize, ya, misalnya ukuran antara citra satu dan citra lain masih belum seragam, ya kita seragamkan ukurannya. Lalu kita lakukan serangkaian operasi lagi, misalnya morfologi, ya, misalnya dari tipis kita mau tebalkan, dari tebal kita mau tipiskan. Nah, itu namanya morfologi. Lalu terakhir di segmentasi, dipisah antara objek dengan latar belakangnya. Nah, selesai di preprocessing, lanjut di ekstraksi fitur. Nah, ini nih yang kita akan pelajari next pertemuan, ya. Digunakan untuk memperoleh ciri objek. Ya, perlu diketahui bahwa metode ekstraksi fitur itu ada banyak. Ada bisa berdasarkan fitur teksturnya, bisa berdasarkan fitur warnanya, bisa juga berdasarkan fitur geometriknya. Ya, tergantung dari objek yang Anda teliti. Kalau objek itu bisa dikenali berdasarkan warnanya, ya cukup fitur warnanya saja. Misalnya membedakan antara mangga masak dengan mangga muda. Ya, kalau mangga matang kan itu biasanya warnanya apa? Ada kuning-kuningnya sedikit ya, mungkin. Kalau mangga muda seluruhnya warna hijau. Nah, itu bisa kita gunakan fitur warna. Ya. Kalau fitur tekstur, ya dari teksturnya ada pola-pola tertentu yang ada di dalam citranya. Misalnya jenis kain, ya, kain batik. Kan berbeda itu toh, kain batiknya Sulsel dengan kain batiknya Jawa mungkin, ya. Itu dari Mangga Rumanis, mangga golek. mangga aromanis sama mangga golek ya. Adakah teksturnya? Bentuk Ada, Bu. kayaknya ya. Bentuk kalau bentuk. mangga golek dengan aromanis toh. Kalau golek kan agak panjang, aromanis agak pendek. Nah, itu fitur bentuk namanya. Itu bisa kita masukkan ke dalam fitur geometrik. Nah, jadi geometrik itu berdasarkan bentuk dan ukurannya. Ya. Nah, setelah Anda mampu melakukan ekstraksi fitur, baru masuk ke pencocokan ciri atau pengenalan pola menggunakan metode klasifikasi kecerdasan buatan, ya, atau AI. Oke, sampai di sini materi pertemuan 2 kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut tugas. Tugas 1, pengenalan pola. Yang pertama, install MATLAB, ya, MATLAB desktop atau MATLAB online. Terserah, sekemampuan laptop Anda lah. Cuman kekurangannya kalau MATLAB online itu ada durasinya. Kalau mau yang free, di 1 bulan, Ji. Ya, jadi silahkan install yang versi desktopnya. Ya, bagaimana caranya saya tidak mau ajar, itu tugas Anda. Anak IT pasti sudah hebat ya dalam install tools apapun itu.
Kemudian yang kedua, perhatikan baik-baik ya. Carilah satu jurnal pengenalan pola. Nah, jurnal. Pernah lihat-lihat jurnal toh, jurnal penelitian? Ketik saja di Google, jurnal pengenalan bla 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 ya, atau jurnal pengolahan citra digital, jurnal pengenalan pola citra digital. Nah, itu muncul itu nanti. Pilih satu yang menarik buat Anda ya, untuk Anda lakukan modifikasi. Nah, jadi Anda teliti di dalam jurnal itu data citra apa yang dia gunakan, metode apa yang dia gunakan, toh itu nanti Anda akan modifikasi ya, menjadi tugas selama 1 semester ke depan. Nah, kumpulkan judul dan link sumber jurnal tersebut ya. Jangan di Google Sheet, di tugas tamu nanti ya. Di dalam tugasnya nanti itu tampilkan Ki judul, tulis Ki judulnya dan linknya ya, link sumber jurnal tersebut. Yang ketiga, ini kalau install MATLAB desktop, screenshot Ki MATLAB-nya nah. Screenshot baru taruh di dalam Word-nya. Nomor 2, tulis judul dan link sumber jurnal yang Anda mau gunakan sebagai tugas selama 1 semester ke depan. Jadi itu terus judul yang akan Anda jadikan tugas selama di mata kuliah pengenalan pola ini ya. 3, jelaskan setiap tahapan proses pengenalan pola yang ada pada jurnal tersebut. Nah, pelajari itu alurnya, cari flowchart yang ada di dalam jurnal tersebut. Baru tulis kembali apa saja tahapannya di jurnal tersebut. Yang keempat, sebutkan parameter apa yang digunakan dalam pengenalan pola jurnal tersebut. Parameter ini bisa kita tentukan berdasarkan fiturnya saja, ya. Fitur apa yang dia gunakan untuk mengenali pola dari data citra yang digunakan. Jadi tulis ini dalam kurung fitur, ya. Fitur apa yang digunakan. Yang kelima, sebutkan sumber basis data apa yang digunakan oleh penulis, ya. Karena terkadang ada jurnal itu yang menggunakan database yang open source ya, yang seperti Ibu sebutkan tadi. Tapi ada juga yang menggunakan sumber dari data sendiri. Jadi tulis Ki, kalau penulis jurnal tersebut mengakuisisi citra dari citra yang diambil secara langsung oleh penulis, ya tulis Ki. Kalau dari database open source, tulis Ki database open source apa yang dia pakai. Ya. Kalau database open source, screenshot sumber basis datanya. Ya, baru simpan ke Word-nya. Yang terakhir, ini kalau tiba-tiba putus, berakhir juga perkuliahannya. Nomor 6, sebutkan basis data alternatif selain basis data yang disebutkan di nomor 5 tadi. Ya, tampilkan screenshot-nya. Screenshot gini tugas 1 sebenarnya. Ya, gampang gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akhiri ya, karena less than a minute ini sudah berakhir meetingnya. Deadline-nya, Bu. Deadline pekan depan. Karena Anda bisa kerja tugas selanjutnya kalau belum selesai ini tugas 1. Ya. Bu, kapan dikumpul ini, Bu? Paling lambat pekan depan, Billy. Astagfirullah. Ini dikumpul linknya, Bu, di mana? Link Word ini, kerja Ki di dalam Word, baru PDF kan Ki, kumpul di kalam. Tapi kan Ibu belum bikin kalamnya, nanti Ibu infokan lagi lebih lanjut untuk kalamnya, tempat Ya, Bu. kumpulnya. Jadi kalau ya.